hukum di Indonesia ini tumpul. Kalau memang anak saya dihukum mati, saya yang gantinya. Saya nggak rela, saya ikhlas. Ibu mau gantiin Mau. posisi anak? Saya ikhlas, Pak. Lebih saya Pak daripada istri saya Pak. Saya yang rela Pak. Kalau itu jaksa menuntut hukum, sama hakim, saya yang diambil nyawa saya Pak. Demi Allah saya Pak. Jadi di sini sudah ada Ibu Nirwana, terus Bapak Sulaiman, terus Bapak Bakhtiar Batubara dari tim lawyer. Tim lawyer. Ya. Mengenai kasus ABK Fandi yang tertangkap tangan membawa 2 ton barang terlarang. Betul, tertangkap tangan itu? Iya, disergap. Oke, ada terekam itu? Kalau rekamannya tak ada. Rekamannya nggak ada, cuman waktu- fakta pengadilannya tertangkap tangan. Setelah berlayar kapal ini, Ya. berlayar, kemudian kan di tengah laut, Mm-mm. di tengah laut ada kapal merapat ke kapal mereka ini, Oke, Pandi. oke. Setelah ada komunikasi di kapal yang merapat ini dengan yang di kapal Pandi CS ini, Pandi dan kawan-kawan ini, sehingga dipindahkanlah kardus-kardus yang diduga berisi Barang terlarang. Oke. Kemudian setelah beberapa jam mereka berlayar lagi, kemudian dicurigai oleh kapal bea cukai sama ini BNN. Oke, berarti sudah dibuntuti itu? Sudah, ini kalau menurut kesaksian mereka sudah memang ada rapat sebelum penangkapan itu. Oke, dari tim penangkapan dari- ya. iya. Berarti penyergapan itu memang sudah terskenario Sudah. untuk dikawal nih kapal yang ada Fandinya di dalam gitu ya. Iya, kapal itulah. Betul ya. Nah, kapalnya Fandi ini kapalnya bendera Indonesia apa bendera Thailand? Bendera Thailand. Bendera Thailand. Berarti Iya. Fandi kerja di kapal Thailand, perusahaan ASEAN. Thailand. Ya. Oke, siap. Sampai situ dulu tuh biar clear dulu kan. Oke. Jadi ibu sendiri tahu nggak kalau Fandi kerja di kapal Thailand? Tahu, Tahu. tahu. Dia minta izin. Iya, Oke, apa yang dia ngomong waktu itu? dia dapat panggilan dari agen, Izin. dapat tawaran dari agen berlayar di kapal Thailand. Oke, minta izin. Iya, makanya dengan senang hati dia mengasih tahu saya bahwasanya dia dapat panggilan dari kapal Thailand. Oke. Tapi sebelumnya Fandi kerja apa? Belayar. Oh, emang di Belayar. di laut dia, di Iya, berlayar gitu. Iya, belayar di pangkalan susu Berandan. Oke, sebagai apa biasa waktu itu sebelumnya? ABK juga. Oh, ABK juga. Oh, jadi memang ABK nih dia Iya. pekerjaannya Iya. gitu. Nah, kenapa waktu itu dia memilih untuk kerja di kapal Thailand waktu itu? Karena namanya dia udah perwira gitu kan. Kalau di pangkalan susu kan dia baru tamat sekolah. Tamat kuliah lah gitu ya. Ada setahun dia nganggur ikut ke laut sama ayahnya. Oh, ayah juga pelaut? Iya, ayahnya ke laut, bukan ke laut, nelayan. Oh, nelayan. Nah. Iya. Iya, oke. Jadi setahun nganggur ikutlah sama ayahnya ke laut. Mm-mm. Dalam setahun itu dapatlah panggilan dia di pangkalan susu pertama. Oke. Dapat panggilan di pangkalan susu, kira-kira ada setahun di pangkalan susu. Mm-mm. Ada setahun pangkalan susu, dapat panggilan lagi dia Mm-mm. di kapal di Pekanbaru. Oke. Kapal kargo juga sekitar 2 bulan. Mm-mm. Dari Pekanbaru tuh 2 bulan dapat panggilan dari Thailand. Dan itu pasti ada motivasi tertentu dong dia akhirnya ambil itu. Pasti mungkin dari gajinya. Ya, Apanya tuh waktu itu? dari itulah ekonomi tadi gajinya. Kalau di Gajinya. pangkalan susu gajinya 2,5 juta. Oke. Kalau di Pekanbaru gajinya sekitar 5 juta. 5 juta. Kalau di Thailand ini ditawari 2.000 US dollar. 2.000 US dollar tuh berarti sekitar 35 jutaan ya. 32. Dalam 32. satu, iya, 32. 32 jutaan. 1 bulan. 1 bulan. Kenapa tidak? Iya, Oke. Nah, waktu itu dari agennya resmi atau enggak? resmi. Resmi. Iya, pakai Dan kontrak. Pakai kontrak Iya, gitu. surat kerja kontraknya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oke. Kapan dia mulai bekerja di situ? Bekerja ya habis lebaran itulah. Habis lebaran itu bulan Bulan 5. Bulan 5 ya? Iya. Bulan 5. Bulan 5 tahun 2025. 2005. Oke. Dia bekerja nih. Tidak ada masalah. Dia kontak-kontak. Iya. Dia sempat kontak berapa kali dalam sebulan itu?
Belum ada sebulan dia bekerja. Belum ada sebulan? Belum. Sekitar 4 hari, 3 hari. 4 hari 3 hari Ditangkap. tangkap. Iya. Nah, pada saat dia ditangkap, Ibu tahu dan Bapak tahu dari mana? Dari kawannya, abang seniornya. Yang ada di kapal itu? Enggak. Yang ada di Pangkalan Susu lagi liburan di rumahnya. Dia dapat kiriman juga penangkapan si Pandi. Jadi abang seniornya itu lah mengasih tahu kami sebagai orang tua. Di situ Oke. kami tahunya jam 11 malam. Oke, info itu dia dapat dari berita media sosial atau dari Dari teman-teman juga satu pelayaran. Kirim-mengirim gitu. kirim-mengirim Ah. gitu. Terjadi penangkapan Iya, segala macam. Oke. Ada Pandi di dalam kapal itu. Ada Fandi di dalam kapal itu. Ada penangkapan kapal Thailand, Pandi ada di dalam itu. Tengok bang, katanya. Oke, saat Ibu sama Bapak tahu penangkapan itu, apa reaksi pertama? Terkejut Pak. Terkejut, rasanya saya tak percaya. Ya, makanya saya tak percaya. Ya namanya, tahulah zaman sekarang Pak, mana tahu entah penipuan. Jadi saya minta tanya, kamu tahu dari mana? Dari saudara. Saudara di mana? Di sini katanya. Bisa tunjukkan rumahnya? Iya. Jadi saya menguatkan hati saya ini tadi. Saya datangi, memang betul. Memang betul. Iya, bukan ibaratnya bohong-bohongan, editan, entah orang memeras kita gitu kan Pak ya. Iya. Nah, itulah memang betul Bu, ini dia tertangkap Oke, kapal ini. itu konfirmasi oleh siapa tuh? Dari teman. Dari teman. Iya, teman si anak saya. Oke. Setelah itu akhirnya Ibu menuju kemana tuh? Setelah itu akhirnya paginya saya menuju rumah Pak Salman Sirait. Pak Salman Sirait untuk minta bantuan hukum. Iya, Oke, bersama dengan tim lawyernya. iya. Nah, kemudian akhirnya habis itu menuju ke tempatnya Fandi ditangkap atau gimana? Kita ditengok, kata Pak Salman, tengok dulu prosesnya, Oke. kayak mana. Oke. Setelah penangkapan mungkin ada berapa minggu ya, dimusnahkan barangnya, siap dimusnahkan barangnya 1 hari, entah 2 hari, dibawa langsung ke Jakarta, Oh, jadi barang bukti sudah dimusnahkan? di Batam. Oh, di Batam Iya, situ? iya. Oke, setelah itu Fandi? Dibawa ke Jakarta, Jakarta. kemari, Ke sini. diinterogasi sama Di BNN. BNN. Oke. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan? Iya. Oke. Dari keterangan informasi yang didapat nih, selama 4 bulan, ya Fandi diinterogasi, apa aja yang didapat dari keterangan dari BNN atau mungkin dari sumber lain? Itu Nggak saya ada. tak tahu. Tidak tahu? Nggak ada. Tidak ada sama Nggak sekali? ada, karena lawyer kami nggak ke sana. Oke. Dari tim lawyer sendiri ada? Waktu itu belum waktu di BNN Mhm. belum kita lawyer aja. Oh, belum. Belum. Karena Mungkin ada koordinasi dengan lawyer dari pihak BNN. Oke. Yang penunjukan lah istilahnya. Oh, penunjukan dari BNN untuk kebutuhan dari orang tua. Bukan kebutuhan si terdakwa itu. Iya, si Fandi kan? Dia kan harus didampingi karena ancaman hukumannya kan tinggi itu 5 tahun lebih. Oke. Wajib kan. Oke, Jadi jadi- ditunjuk dari pihak penyidik. Oke. Lawyer yang ditunjuk itu sempat komunikasi sama ibu bapak? nggak ada. Tidak ada komunikasi Nggak ada. sama sekali? Oke. Setelah itu makanya kalian meminta bantuan Pak Salman Sirait Iya. gitu. Karena tidak ada komunikasi. Iya. Nah, sampai sekarang dari tim lawyer sendiri tidak dapat informasi apa-apa. Setelah bulan 9 ya, bulan 9 kemarin, barulah Pak Sirait Mm-mm. dan kawan-kawan dari Medan, ibu ini, bapak ini datang ke Batam. Iya. Ya, disitulah baru ditandatangani kuasa untuk mendampingi si Pandi. Pandi. Betul, paham. Ah, Sekarang udah nanganin kasusnya udah berapa lama? sudah dari bulan 9 sampai sekarang. Oke, berarti udah cukup lama nih. Ya. Ada informasi nggak yang didapat di dalam? Kalau kita lihat ya dari Iya. hasil ini kan udah Dari fakta-fakta dan lain-lain. dari setelah pemeriksaan persidangan, kita akan melihat bahwa si Pandi ini dari kacamata kita hasil fakta-fakta ya, dia terjebak, dibohongi dia. Kenapa kita bilang begitu? Oke. Pertama kontraknya itu kita lihat itu kan memang sama MP Northstar, kapal Northstar, kapal kargo. Oke, nama kapalnya MP Northstar. NP North Star ya. MP apa MP, Pak? MP. NP. Oke, kemudian Kemudian setelah sudah oke tadi apa itu kontrak orang itu kan berangkat dari Medan nih ke Thailand, ke Bangkok. oke, kapal itu berangkat ya. Enggak, mereka orangnya. kapalnya itu di sana. Oh, Fandi. Iya. Pandi dan pesawat. kawan-kawan itu. Kawan-kawan berangkat Ada tuh. 4 orang. Oke. Berangkat dia ke Thailand. Thailand ada 10 hari orang tuh menginap di sana sebelum berlayar.
Oke. Ah. Oke. Kan berlayar ini kan maksudnya di kapal kargo itu kan. Betul. Ah. NP tadi itu. Iya. Oke. Ternyata kapal itu pun bukan sandar di apa namanya pelabuhan di tengah laut. Oke, dia berlayar ke tengah laut. Naik speed lah mereka ke tengah laut itu merapat ke apa kapal itu, pindah ke kapal itu. Oh, jadi dia tidak ikut dari awal dengan kapal itu. Tidak. Dia kan naiknya baru dari- diterima, Pak. Oke. Kontraknya itu. Oke. Oke, jadi coba kita tangkap ya, Iya. biar penontonnya mengerti gitu. Perjanjiannya kan kapalnya kapal kargo. Ya. Sampai ke hotel Thailand menunggu 10 hari. Mm-mm. Jadi ditanya anak saya, kok belum naik-naik kita kapalnya masih ngedok di Batam, kata bos, belum siap. Kapal Thailand ini. Iya, kapal kargo inilah yang mau dinaikkan anak kita. Ya, kapal kargo Thailand ini Iya, ya. Oke. jadi makanya kita nginap dulu di sini sementara nunggu kapal ini siap. Jadi entah macam mana menunggu juga sampailah 10 hari. Jadi kita berangkat katanya, diuruslah mungkin tah ngecop dari luar negeri ya Pak ya, kita nggak tahu. Jadi diurus bawalah ke Malaysia orang ini jalan-jalan. Ditanya anak saya lagi, kapan kita berangkat Cap? Kita mungkin berangkat malam katanya. Kapalnya kita disuruh kapal ini kargo. Kenapa? Kapalnya itu belum siap, jadi kata bos bawa dulu kapal kargo, nanti udah siap kapal yang kapal tanker, bawa dulu kapal tanker, nanti udah siap kita sekali jalan pulangnya baru siap kapal kargo, baru kita pindah ke kapal kargo. Sementara kapal kargo ini belum siap, kita disuruh bos bawa kapal tanker. Oke. Itulah makanya terjadi naik di kapal tanker. Oke. Nah, kaptennya ini orang mana? Sama orang Medan juga. Oh, orang jadi dia Bawang. dalam satu rombongan. Iya, dalam satu rombongan sama anak kita, sama-sama berangkat dari rumah. Nah, si kapten ini juga kena tersangka juga. Iya, Tersangka. semua tertangkap. Total ada berapa orang? 6 orang, enam. orang 6 Thailand orang. 2, Orang Thailand 2, orang Empat. kita orang kita 4 orang. Orang Oke. Indonesia 4. Oke. Sekarang kita kembali ke titik masalahnya. Jadi, kapal tanker yang akhirnya dinaikin itu, dia naiknya lewat pakai speedboat. Ya speed Iya. ke dalam itu. Oke. Ini kapal tanker nih. Iya. Kapal tanker apa namanya nih? Dragon. Si Dragon. Sea Dragon. Iya. Perjanjiannya dengan kapal Kargo. MP North Star. Oke. Kan itu. Jadi ada 2 kapal ya. Oke. Jadi naik nih ke Sea Dragon. Nah, begitu dia naik ke Sea Dragon, kemudian tidak berapa lama dia ditangkap begitu. Belum. Pak. Bagaimana? Si minyak. Setelah dia naik ke Speed dan kawan-kawannya itu ke Speed Dragon itu, Iya. mereka kan tadinya kan kapal kargo tadi ya kan, jadi kata kapten lagi dok. Iya. Ya. Jadi naik sini dulu. Si Pandi sebenarnya udah bertanya kenapa kita pindah ke si Dragon. Iya. Ini kan perjanjian kita kan di North Star, ya kan? Ini kok pindah ke tanker? Oke. Nggak masalah itu. Enggak, ini masih satu grup, masih satu perusahaan katanya. Oke. Oke lah. Kita sekarang mau disuruh mau ngambil minyak, bawa minyak. Kapal tanker itu bukan tanker apa itu ya Pak ya? Kapal tanker yang bisa mengisi minyak ke kapal-kapal gitu. Oh iya, oke. Kayak bahan bakar dia. Bahan bakar ya. Oke. Itu kapal Thailand juga itu. Thailand Iya, juga. Thailand. Oke. Ah, Katanya satu grup, katanya. Satu iya. bos lain kapal, Oke. satu bos lain kapal. Oke. Akhirnya naiklah mereka di situ. Naiklah mereka. Jadi Kemudian? sebelum naik mereka ini sebenarnya dari kapal Sea Dragon itu turun 6 orang, yang 6 orang naik di situ. Oh, turun dia ke speedboat. Iya. Naik 6 orang tukar. Iya, tukar kepala. posisi. Kalau kapten yang masuk posisinya juga jadi kapten di situ kan Oke. itu. Kalau yang masinis ya masinis gitu. Oke, Sesuai dengan apa namanya jabatan masing-masing. Jabatan masing-masing. Iya. Jadi tukar ini ya. Iya tukar. Sudah nih. Kemudian Kemudian ini berlayar lah katanya tadi mau ngambil minyak ya, mau ngambil minyak dari barat ke daerah utaranya itu, utara itu ya. Oke. Tapi ternyata setelah mereka berlayar ini bukan minyak yang apa, itulah kapal nelayan, dianggap nelayan lah itu kapal kecil, tengah malam merapat ke apa nih, ke kapal orang Sipandi ini, memberikan kode lampu sorot. kapal tanker ini. Bukan yang Iya ya, kapal tank merapat ke kapal tanker iya, itu. Iya. Terus pakai lampu sorot. Dari sini pun pakai lampu juga menyambut. menyambut.
terus memberikan kode, semacam kode dari kapal kecil ini. Itulah yang uang 10.000 Myanmar dilaminating, itulah ditunjukkan. Kemudian yang paham itu kan ada salah satu warga negara Thailand itu yang paham, dicocokkan, cocok, deal, barulah pindah barang-barang kardus-kardus itu ke kapal Oryx Pandi. Oh, mereka bermain kode. Iya, Nah, siapa yang orang yang memberikan kode dari kapal tanker itu? warga negara Thailand itu yang satu orang itu. Satu orang. Itu ditangkap juga. Iya, sama. Sebelum orang si Pandi naik ke kapal tanker ini, orang Thailand udah ada 2 orang di dalam kapal. Dia tidak turun itu. dia Ya, kan? Oke. Kemudian? jadi orang Thailand itulah yang tahu bahasa Thailand sama yang merapat ke kapal itu. Kapal nelayan itu. Orang itulah yang mengasih bahasa. Gitu. Berkode-kode. Iya, jadi yang orang warga 4 Indonesia ini nggak tahu bahasanya ya kan, Nggak walaupun ngerti. kapten, walaupun apa, cuma satu yang tahu bahasa Thailand. Apa tuh, Pung? Si Chip. chip Chip. Iya, Chip yang officernya. tahu bahasa Thailand. Chipnya itu orang Thailand apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Tapi dia tahu bahasa Thailand. Iya. Oke, dia termasuk dalam 6 orang ini. Iya, Oke. Nah, nelayan itu orang Thailand apa orang Myanmar? orang Thailand. Orang Kalau Thailand. menurut orang si Pandi sama Chip itu orang Thailand. Gitu. Orang Thailand. Oke, mereka berkode nih. Ya, karena bahasanya bahasa Thailand Oke, kan. kodenya adalah mata uang Mata Myanmar. uang Myanmar, uang 10.000 dilaminating itulah ditunjukkan. Oke. Bahwasanya ke yang dalam sana. kotak-kotak itu, itulah dia bendanya. Bagaimana maksudnya? Yang dikasih kode itu, yang di dalam kotak-kotak itu, itulah bendanya. Nggak usah dibuka, itulah bendanya. Uang yang dikasih kode itu, di dalam kotak-kotak itu, Oh, jadi itulah dia. uang mata uang Myanmar itu Di dalam- ada di dalam kotak itu. Itulah kodenya, itulah bendanya, nggak usah dibuka, Oke. supaya jangan curiga yang lain. Oke, mata uang Myanmar itu ada di mana? Posisinya di kapal tanker atau di kapal? Di kapal awalnya di kapal apa ini? Apa namanya? Yang merapat itu. Oh, di kapal nelayan. ah. Oke. Berarti di kapal nelayan itu ada uang Myanmar. Ya, sekalian bawa kotak-kotak itu, Mbak. Barang terlarang, barang terlarang Oke, tadi. jadi ada uang Ya. dan ada barang terlarang. Begitu ya? Ya. Iya. oke. Bukan, saya luruskan Iya, sedikit iya. ya. Kan? Bu Nirwanda. Iya, supaya orang mengerti, iya. Pak, gitu. Dari kapal yang merapat itu dikasih kode uang 10.000 apa namanya tadi Myanmar ya. 10.000 Myanmar. Kapal nelayan ya? Iya. Yang di dalam kapal itu kan ada warga negara Thailand ya. Thailand. Dia yang paham itu kode-kode karena dia juga si Thailand ini punya kontak ke darat Iya. ke yang punya barang. Oke. Tanjen namanya atau Oke. Jekitan. Oke. Nah. Orang Thailand. Iya. Mungkin mereka sudah komunikasi. Memang ada bertelepon kata Pandi. Cuma dia nggak ngerti bahasanya. Setelah siap bertelepon baru barang-barang ini pindah. Oke. Nah, kan gitu. Oke, berarti kode itu di mana dia memberitahu bahwa saya orang yang tepat, Iya, gitu kan ya. iya. Nah, ini Kira-kira. barangnya ada di sini. Ah. Nah, barangnya itu adalah barang terlarang. Ya. Waktu itu belum tahu Pak itu Iya, barang terlarang iya, ya. Setelah sekarang kan ya. Itu ada 2 kilo, betul? Bukan 2 2 kilo. 2 ton, sorry, Pak. 2 ton Ah. itu. Kemudian ada uang juga. Di dalam apa itu tak ada. Oh, tak ada. uang. Tak ada uang ya. Itu kode hanya untuk kode biar bisa pindah mungkin ya kalau Oke, kalau oke. pemikiran Berarti kita. cuma barang terlarang saja. Iya. Naik nih barangnya ke kapal tanker. Iya. Siapa yang menaikkan? Pindah orang itu kan berlima ini. Oh, kapten kami tak tolong supaya dibantu ya. Betul. Termasuk Pandi. Oke. Jadi macam estafet lah. Pindah-pindah. Oke. Ada yang ke haluan, ada yang di kamar mesin. Oke. Jadi gotong royong lah. Gotong Orang-orang di royong. kapal tanker itu. Iya. Mau yang Thailand, mau yang Indonesia, semua bantu. Banyak barangnya soalnya kan ya. Iya. 2 Ada ton. ada 67 kardus. 67 kardus. Iya. Sudah nih dilakukan. Habis itu apa yang terjadi? Habis itu waktu sebelum berangkat itu pun Pandi sudah bertanya ini. Oh, ada yang bertanya nih. Ada bertanya sama chief officernya, Pak Tambunan itu. Ini apa nih, Pak katanya? Kata bos itu uang sama emas. Jangan-jangan nanti bom bahaya kita, kata si Pandi ini. Oke. Maksud dia bom itu, istilah Barang apanya terlarang. bom itu barang terlarang gitu. Oh, bom itu maksud Fandi barang terlarang. Oh, Iya. berarti Fandi sudah mencurigai. Iya, dari awal sudah curiga Pak.
Tadi perpindahan kapal itu aja dia sudah curiga. Cuma udah di tengah laut, Pak. Nggak mungkin lagi dia bisa berbuat apa-apa. Mau pulang pun udah nggak bisa. Oke. Nah, kecurigaan Fandi kan pasti ada pengalaman atau ada informasi sebelumnya. Karena kan mainnya di area laut kan. Pasti kan di mana Fandi itu pernah mendengar cerita, wah kalau di sini bisa ada transaksi. Nggak mungkin dong dia curiga tiba-tiba. Kalau nggak ada informasi yang pernah dia dengar sebelumnya bahwa ada kondisi kayak begini tengah laut nih bisa ada barang terlarang nih segala macam. Apa saya salah di situ? Kalau kecurigaan dia itu kan jelas dia dari awal itu kan sudah curiga dengan perpindahan kapal. Betul, itu. betul. Saya paham. Cuma kan kalau kita bukan orang pengalaman, tidak iya. punya informasi Iya, tentang iya, hal itu iya. kan kita nggak akan curiga sama sekali, betul kan ya? Iya. Gitu kan? Kalau tadi dinyatakan di faktanya bahwa ada kecurigaan, berarti mungkin Iya. Fandi sudah pernah mengetahui hal-hal atau indikasi seperti ini Mungkin terjadi. dengar ya dari Iya. kawan-kawannya mungkin. Ya. Oke, mungkin dengar dia merasa ini kan kenapa naik di tengah laut? Mungkin Iya. di situ satu pertanyaan. Karena kan kalau kita tangkap ketika ada kecurigaan seperti itu, dia pernah mendapat informasi seperti itu dan dia tidak mau ada di situ. Iya. Maksudnya begitu kan? Gitu, oke. Dan dijawabnya bahwa ini bukan barang terlarang lah, ini Iya. segala macam. Oke. Sudah nih, habis itu Habis itu kan malam kejadian itu. Besok pagi dia jumpai lagi langsung kaptennya. Cap, itu sebenarnya barang apa sih? Nanti kita bahaya nanti kalau itu bukan barang yang halal. Dia ini apa? Resah. Resah dia, Pak. Oke. Cuman karena malam kapten kan di atas ya. Oh, apa ya? Kapten ini orang Indonesia tadi? Iya. Oke. Kaptennya Hasiolan Simosir. Chief officer-nya Richard Tambunan. Kemudian orang Thailand itu Wirafat itu bagian kepala mesin. Oke. Kemudian Satu apa lagi dijawab? satu lagi office boy. Macam office boy lah. Adiknya langsung adik si kapten. Oke. Kapten jawab apa? Kapten jawabannya juga sama. Apa itu? Itu katanya emas dan uang katanya. Oh, begitu aja? Oke. Kemudian? Kemudian Pandi, kalau enggak kita buka lah kok apa nanti biar jelas sama kita katanya. Iya, mau cek. Cek. Itu nggak bisa kita cek, nggak ada kewenangan kita buka-buka itu kata kapten. Oke. Nah, mohon maaf, mau nanya. Kalau muatan di dalam kapal, itu kewenangan siapa? Kapten. Kapten. Sama chief officer. Sama chief office. Iya. Berarti bukan kewenangan Iya. Fandi dong? Iya. Oke. Cuman Lanjut. karena kecurigaan dia tadi, Pak. Kalau barang haram kan nanti jangan-jangan semua terlibat kan dia itu. Bisa kena semua. Pemikiran si Pandi ini kan polos. Oke. Fandi Masih- umur berapa? 24, Pak. 24. Jalan 25. Oke, lanjut. Kemudian kapal itu bergerak kemana? Setelah itu bergeraklah kapal ini, Ah. ya kan? Kemudian tidak berapa lama masuk perairan. Kalau menurut mereka ya, Pak, fakta persidangan itu orang tuh di zona internasional. Oke. Ya. Tadinya waktu pemindahan barang di zona mana? Masih di Thailand? Di Thailand. Oke. Terus dia bergerak ke zona internasional. Internasional menurut mereka ya. Menurut mereka. Kenapa kok bisa kalian nyatakan itu internasional? Betul. Karena kata mereka ini ya, para terdakwa inilah kita katakan sebelum ditangkap itu mereka macam disuruh dipepet sama kapal TNI Angkatan Laut menurut mereka. Oh, ada kapal. Ada kapal Angkatan TNI. Benderanya Indonesia. Oh, mereka dipepet itu. Iya, kok Oke. bisa kenal kok TNI gitu. Kenal lah kalau TNI itu kenal lah kata orang itu. Oke, kemudian. Rapat setelah bisa dipastikan itu memang wilayah kita Indonesia, masuklah bea cukai dan pihak BNN Penyergapan. disuruh berhenti. Naik mereka ya yang ABK ini disuruh pindah ke kapal bea cukai. Oke, pindah ke kapal. Ada satu kapal saja kan berarti yang mepet kan ya? Iya, TNI Angkatan Laut. Kemudian kan ini juga kapal bea cukai juga ikut. Oh, ada dua kapal. Ya, dua kapal. Ada kapal bea cukai, ada kapal TNI. Angkatan Laut. Iya. Betul ya? Iya. Jadi semua orang yang ada di dalam kapal tanker itu disuruh pindah ke kapal Bea cukai. bea cukai. Kapal ini dibawa ke Tanjung Uncang, Oh, Batam. oke. Kapal Sebenarnya itu masih kok menurut keterangan masih Laut Karimun, Oke. Karimun Anak. Oke. Nah, Yang dan si Pandi ini ya nyatakan di persidangan itu
bahwa posisi mereka itu waktu itu yang di di PPD itu masih nampak ke Malaysia, pantai Malaysia. Iya. Kenapa? Karena jelas nampak kapal-kapal bersandar situ. Oke. Istilahnya kalau mereka pun loncat ke laut masih bisa nyebrang daripada kalau ke Karimun. Itu membuat narasi bahwa penangkapannya tidak sesuai pada SOP-nya begitu. Ya, menurut mereka begitulah. Begitu, oke. Intinya penangkapan itu sudah terjadi. Ya, Kapal itu digiring digiring ke ke Tanjung Uncang, Batam. Batam. Lakukan penggeledahan. Dilakukanlah penggeledahan. Oke. Disitulah baru ternyata kardus-kardus tadi isinya narkoba itu. Oke. Itu disaksikan oleh ya para aparat lah waktu itu. Ada lurah, ada RT RW. Lengkap lah, berarti Ah, fakta ya. Oke. Sudah. Dibawalah ini 6 orang berarti ya. Ya, 6 orang. Dilakukan interogasi. ya. Dibawa ke Jakarta. BNN melakukan interogasi, betul. Nah, ketika dilakukan interogasi, adakah ditemukan barang itu mau dikirim ke siapa di Indonesia? Tidak ada. Karena tujuan mereka itu kan kalau informasinya yang diterima si Pade waktu itu kita mau ke Filipina. Yang lain juga bilang mau ke Filipina. Informasinya ke Filipina, Iya, bukan mau ke Indonesia. bukan mereka. ke Indonesia. Iya. Begitu. Iya. Berarti yang menerima Filipina. Iya, seharusnya. Kan Seharusnya gitu. begitu ya, tanda kutip ya. Oke, sekarang saya ke Ibu Bang. Nah, ketika akhirnya itu sudah terjadi dan proses persidangan sudah berjalan gitu, bagian apa yang paling mengejutkan? Bagian tuntutan dari jaksa atau bagian kondisi-kondisi fakta yang ada di persidangan? Buat Bagian kalian, tuntutan jaksa. apa itu? Ya, tuntutannya tuntutan hukuman mati. Kaget. Ya, saya nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena kalau menurut saya sebagai seorang ibu dengan pengakuan anak saya dibilangnya dia tidak mengetahui. Makanya saya nggak terima. Iya. Makanya saya minta keadilan Oke. sama Bapak Presiden, sama Bapak Menteri, sama Bapak Dewan saya. Siapapun lah yang Ya, bisa siapapun membantu bisa ibaratnya. menolong anak saya. Oke. Makanya saya nggak terima saya. Saya bilang nggak punya hati nurani jaksanya memvonis anak saya tuntutan mati. Karena bukti-bukti nggak ada terarah sama dia. Kita kan udah cukup menghadirkan bukti-bukti. Itu yang membuat saya yakin anak saya tidak bersalah. Oke. Jadi Fandi ini anak keberapa? Anak pertama. Bukan satu-satunya kan? Ya, 6 bersaudara. Dia Anak anak yang pertama, anak yang paling besar. Oke. Seperti apa Fandi sehari-hari? Sehari-harinya dia anak yang baik. Baik itu dalam konteks apa Bu? Ya, bergaul sama masyarakat, sama teman-temannya. Kelakuannya pun tidak pernah membuat resah sebagai orang tua. Nggak pernah terlibat dengan nakal-nakal anak-anak remaja. Nggak pernah. Tidak pernah ada tanda-tanda Fandi itu bergaul dengan orang yang salah dan kemudian menggunakan barang terlarang. Nggak ada. Nggak Tidak pernah, ada. nggak pernah. Bapak sendiri bagaimana yang sering sama Fandi? Menurut saya dia biasanya sehari-hari dia tuh Pak, dia kalau aja habis maghrib dia azan, sholat dia, habis sisa nanti dia azan dia sholat, lagi pula pun dia anggota RM, anggota RM lah dia. Terus sehari-hari dia orangnya bagus, tak ada yang niku-niku kemana-mana gitulah. Apa nanti kata ayahnya atau emaknya dia nurut. Oke. Pandi kalau memang kamu apa nanti bantu mama nih nyincai ikan, kan ada juga kami ngasih ikan juga, ya kan, ikan untuk ngasih. Dikincanya nggak pernah dia menolak gitulah. Asal disuruh nanti omaknya atau saya yang ngurus, dia cepatnya bantunya gitu Pak. Jadi saya pernah saya kan kok anak ini kok dia berlayar kok ditumbalkan sama yang punya kapal. Anak saya ini kan nggak jadi kan, jadi saya bingung. Pada anak saya ini kan tak tahu apa-apa, istilah dijebak anak ini kan nggak terima saya. Berarti Fandi ini termasuk anak yang tidak emosional atau lebih sabar, atau dia tipe yang emosional? Banyak sabar ya Pak. Sabar, banyak sabar anaknya gitu. Lagi pula pun dia lalu sekolah apa juga pesantren dia Pak. Oke. Jadi anaknya ini tipenya kalem. Iya betul Pak. Oke. Udah ketemu sama Fandi? Udah. Waktu pertama kali ketemu itu di mana? Di sini. Di Jakarta. Enggak di Rutan. Jakarta, kami enggak di Rutan Batam. Batam. Di Rutan Batam. Ya. Waktu itu Fandi ngomong apa ke ibu? Waktu itu Pandi jumpai saya, dia nangis. Nangis dibilangnya, saya tanya,
Gimana Andi? Kamu terlibat apa enggak? Enggak, Mak, katanya. Tes urin awak bersih, enggak ada Berarti pakai. Udah katanya. tes urin. Nah, jadi tahunya barang itu bawa barang narkoba kayak mana? Kau mengetahuinya setelah penangkapan, Mak. Setelah penangkapan, katanya. Jadi waktu sebelum penangkapan, barang itu masuk kayak mana? Ya barang itu masuk, ya awak ikut bantu kayak mana? Disuruh kapten angkat itu barang-barang, bantu itu angkat barang-barang. Jadi kau bantu, saya bantu lama, namanya diperintah kapten. Kita kan bekerja dalam bantuan itu. Awak bilang sama teman-teman, sama kawan-kawan, begitu awak angkat kotak itu, gak enak rasati. Ah, tak betul lagi nih, dibilangnya gitu. Recok awak, Mak, katanya. Nah apa Di? Abang nggak curiga dengan benda ini, katanya. Kenapa? Ya, angkatlah, katanya. Masa nggak curiga, katanya. Jangan Bang, ini bom, katanya. Ya. Bom ini maksudnya barang terlarang ya, istilahnya. Jangan-jangan ini bom, Bang, katanya. Masa nggak curiga kalian, katanya. Iya Yandi, katanya. Bisa ke situ Yandi? Iyalah Bang, katanya. Kan tak betul lagi, angkatlah, katanya. Tuh, kan angkat itu kan kotaknya besar, jadi makanya dia curiganya ke situ, kotaknya besar, berat. Seperti apa besar? Kayak kotak lain parcel itu? Enggak, besar lagi, segini. Itulah mungkin ya. Oh, segini. sekotak Indomie gitu? Iya. Enggak, sekotak segini. Oh, lebih besar lagi? Iya. Dan berat itu? Berat diangkatnya, sekitar 30-an lama katanya. Berarti kecurigaan dia timbul di lokasi. Oke. Jadi diangkatnya. Sekitar 30 Jadi, kilo. Oke. Jadi udah kau curiga? Iya ya, kata yang lain. Iya ya, katanya. Jangan-jangan curiga bom ya, katanya. Paginya dia datangi kapten ke atas. Dibilangnya, diajaknya juga kapten, Cap, barang apa yang masuk, Cap? Ayo kita periksa, Cap. Jangan-jangan nanti bom. Iya, katanya, tadi kan. seperti yang dijelaskan. Jangan-jangan nanti bom. Enggak, Di, itu uang sama emas. Kalau uang sama emas, Cap, kenapa dimasuki ruang palka? Ruang palka itu kan ruangan minyak, tempat minyak. Oh, ditaruhnya di ruang Sebagian. Jadi kata si kapten, supaya aman, kata bos. Oke. Biar aman. Oke. Ya, namanya anak saya begitu cerita kapten, ya diamlah dia, Pak. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilangnya saya hanya bekerja atas perintah kapten. Jadi kata adiknya, kenapa nggak abang periksa? Abang buka kenapa? Itu bukan wewenang kita, Dek. Ya, Itu bisa salah dia nanti gitu maksudnya. Itu bukan wewenang kita. Itu bukan pekerjaan kita. Bagian kita kan mesin. Seandainya lah abang buka, itu ada dua pilihan. Kalau nggak dibuang orang nih ke laut, ditembak mati ya Bang. Iya, iya. Karena tidak sesuai dengan kewajiban dia kan di kapal. Oke, Fandi ada kasih sampaikan ke ibu nggak waktu ketemu kalau barang itu mau dikirim kemana? Dengar cerita dia katanya barang itu mau dibawa ke Filipina. Filipina? Iya. Bawa ke Filipina. Oke. Bukan ke Indonesia. Bukan ke Nah, Indonesia. tapi udah jalan itu kapal mau menuju ke Filipina, dapat telepon dari bos. Disuruh arahkan itu kapal ke Aceh. Oke. Ke Aceh, katanya bos, si kapten nggak mau. Si kapten nggak mau menuju ke Aceh. Nggak mau menuju Nggak ke mau, Aceh. katanya. Kenapa menuju ke Aceh? Ada apa ini di kapal ini? Oh, gini. Nggak apa-apa. Sebentar. Buat tuju aja ke Aceh, kata si orang Thailand yang di dalam kapal ini. Oke. Jadi si kapten pun nggak mau, kata si Pandi, karena di lautan Aceh itu ada yang berbahaya, yang nggak bisa dilewati, Mak. Kalau Oke. kami lewati, kami jelas mati. Oke. Makanya si kapten nggak mau, Nggak mau lewat Aceh. nggak mau bawa ke Aceh barang itu. Oke. Saya tambahkan ya. Iya, iya. Tadi memang betul itu si kapten itu dapat telepon, dapat perintah supaya diarahkan lewat dari Aceh ke bawah gitu, mutar. Ke bawah ini kemana? Aceh dari apa namanya, laut apa namanya, laut Hindia Hindia Selat Melaka. bukan Berarti dia memutar lewat dari bawah, untuk sampai masuk ke Jawa sana. Masuk ke Filipina. Baru muter gini. Jadi ditanyanya, kenapa harus dari sana? Kata si kapten dalam bahasa Inggris atau apa itu. Kalau nggak ada barang bahaya dari sini aja lah, lebih dekat kan dari bawah itu gitu. Oke.
Berarti ceritanya nih kapten juga tidak tahu itu barang Iya, apa. kalau dari Dengar cerita si Pandi pun begitu. dari Kapten orang itu sempat- percakapan mereka itu saya rasa juga Jadi tahu. siapa yang tahu barang itu sebenarnya yang ada di dalam kapal tanker itu? mungkin Yang orang le- Thailand dua yang orang itu. lebih Dua tahu itu orang si itu. Wirapan itu karena dia punya kontak langsung dengan si 2 orang yang tidak turun pada saat pertukaran di awal itu. Iya. 6 orang yang tertukar itu Iya. 2 orang yang Iya. nggak turun ini gitu. Iya. Oke. Orang itu juga ada di sidang. Ada, ada. ditangkap juga semua. Apa keterangan 2 orang itu pas di persidangan? Nggak tahu juga. Dia juga bilang nggak tahu. Iya, dia nggak tahu juga. Dibilangnya emas sama uang karena kata bos itu pun uang sama emas. Karena kenapa kalian percaya itu uang sama emas? Itulah yang ditunjukkan apa tadi logam tadi. Barang buktinya. kertas yang di laminating tadi. Oh, oke. Keyakinan Jadi nggak ada yang mengaku nih. Nggak Iya. ada. Tidak ada yang tahu Nggak gitu. ada. Dan anak ibu berada di situ Iya. posisi. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah dengan kondisi ini hukuman mati apa yang terbayang di kepala ibu? Yang terbayang kepala saya, ya harapan saya ya runtuh lah. Runtuh, harapan saya punah. Nggak ada harapan anak saya lagi. Saya bilang, udah cukup di sinilah. Anak saya mungkin takdirnya, ya namanya kita orang awam, udah tuntutan jaksa itu ya udah jelas. Nggak ada pembelaan lagi. Ya kan Pak? Makanya saya nggak terima anak saya dituntut mati. Jadi kata lawyer saya, kata Bapak pengacara, sabar Bu, kita masih ada lagi. Bu Hakim belum memutuskan. Saya pun walaupun Bu Hakim belum memutuskan, hanya di otak saya ini paling-paling Bu Hakim nanti mengikuti apa kata jaksa. Karena udah jelas-jelas barangnya bukan sedikit Pak, 2 ton. Di anggapan saya, itulah anak saya udah nggak ada harapan. Tapi insya Allah dengan kuasa hukum kami tetap memperjuangkan anak saya. Dengan doa saya memohon kepada untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, saya pun mohon bantuannya untuk menolong anak saya, membebaskan anak saya. Saya pun tak tahu lagi. Berarti sudah ada di kepala anak saya pasti selesai di sini. Iya, Udah ada tuh ya. iya. Kalau Bapak bagaimana? Sama, Bu. Sudah ada di kepala. Sama, Bu. Sudah ada di kepala anak selesai di sini. Iya. Kenapa sudah pesimis duluan? Karena sebesar barang itu sekitar 2 ton itu, Pak. Karena barang itu Nah. jumlahnya 2 ton. Itu yang bikin pesimis sebenarnya. Iya. Nah, kalau jaksa sendiri pada saat persidangan itu menuduh Fandi apa? Pelaku mengetahui atau bagaimana? Semacam sindikat mereka nih kerjasama. Oh, Fandi bagian dari sindikat. Iya gitu. Berarti mengetahui. Dengan adanya tadi transfer uang dari kapten ke Pandi itu sekitar 8 juta ya kalau uang kita. Itulah dianggap sebagai uang apa namanya? Inilah Uang mengetahui. jasamu kira-kira kalau kesimpulan jaksa begitu. Iya. Tapi kalau kesimpulan kami ya selaku lawyer itu karena dia hak dia selaku pekerja 8 juta rupiah ya? 8 juta rupiah dari 32 juta lebih ya 1 bulan. Kalau hanya 8 juta itu pun disebutkan kasbon dulu. Itu dia yang ditawarkan untuk bisa mungkin ditinggalkan sama keluarga ya. Nah, nanti sisanya baru berhitung lagi nanti dipotong gitu. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan sindikat itu. Oke. Kalaupun dia yang masuk sindikat tak mungkin 8 juta dengan nilai T ya. Mungkin tadi jaksa menilai itu hampir 4T atau 5T. Oke. Hanya 8 juta masuk dalam apa namanya? Jaringan itu. Jadi Saya tidak yakin. dengan dasar bukti transfer senilai 8 juta ke Fandi, jaksa mengasumsikan bahwa Fandi adalah bagian dari sindikat. Begitu ya saya tangkap. Ya. Begitu kira-kira ya. Bukan mengasumsikan lagi. Itulah pertimbangan dia salah satu. Pertimbangan Iya. bukti transfer 8 juta berarti sampean ikut terlibat karena Iya, sampean dibayar. Ibaratnya dibayar. begitu kan. Oke, masuk akal nggak Bu? Saya nggak, makanya dibantah anak saya waktu di persidangan. Pak, saya itu bukan uang penawaran, itu uang
Saya ditawari kapten. Oke. Yang menawari kapten, bukan saya yang minjam. Kapten yang nawari, mau pinjam. Mau pinjam. Ya saya, ya maulah, namanya ditawari. Seberat 8 juta, sebanyak 8 juta. Jadi kata si jaksa, enak ya, belum bekerja, udah dapat duit. Dibantah sama anak saya, Pak, saya posisinya ditawari kapten duit 8 juta, saya lagi bekerja, kapal saya lagi berjalan. Itu pun nanti potong gaji. Uang 8 Yang juta. sebesar $2.000 tadi. Nah, kapten itu memberikan keterangan nggak bahwa memang dia nawarin ke Fandi? Iya, ngakui semua. Ada. Iya, Kapten yang orang Indonesia. Iya, ngakui. Oh, dia bilang dia nawarin. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba nawarin? Kan itu. Nawarin itu bukan sama Fandi aja, semua. Semua. Oh, semua. Iya. Semua. Kenapa kapten menawari kepada semua? Kan Memang kalau peraturan pelautan saya tanya memang begitu, Pak. Iya. Setiap katanya mau kita udah tanda kontrak, kita mau berlayar, itu perusahaan wajib ngasih pinjaman, nanti potong gaji. Karena kita kan berlayar nih, kita berlayar kan gak ada uang, bekerja sebulan. Jadi yang istri kita tinggal itu, uangnya apa? Uang belanja, itulah uang belanja. Itulah yang saya tanya sama anak-anak pelayaran akademi. Jadi saya bilang, itu enggak pelanggaran. Enggak, Bu, memang wajib itu, perusahaan mengasih pinjaman. Walaupun buat pegangan. Iya, untuk pegangan kita. Untuk meninggali istri yang mana udah punya istri. Oke, paham saya. Nah, anggap nih pihak dari kejaksaan nonton podcast ini. Pihak hakim nonton podcast ini. Ibu pengen ngomong apa ke hakim dulu? Saya berharap kepada Ibu Hakim, tolong bantu saya. Bebaskanlah anak saya. Kalau memang anak saya, bukan kalau ya, hati nurani seorang ibu tuh, anak saya memang tidak terlibat. Dia hanya bekerja, murni bekerja untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya, dan untuk masa depannya. Bukan untuk terlibat dengan jaringan narkoba. Dia tahu tak akan mungkin dia mengkhianati orang tuanya. Dia tahu betapa beratnya perjuangan orang tuanya. Menyekolahi dia akademi, hasil nelayan. Membesari dia hasil nelayan. Menyekolahi adik-adiknya pun hasil nelayan. Makanya dia tak akan mungkin mengkhianatinya. Perjuangan orang tuanya. Makanya saya tekad dengan hati saya. Anak saya tak akan mungkin terlibat dengan jaringan narkoba. Harapan saya sama Ibu Hakim yang mulia, bebaskanlah anak saya. Karena dialah tulang punggung kami, masa depan kami, kebanggaan kami, kebanggaan keluarga kami. Dialah harapan kami satu-satunya. Apalagi dia anak kami yang paling terbesar, Pak. Jadi saya nggak mau anak saya dihukum mati. Kalau memang anak saya dihukum mati, saya yang gantinya. Saya nggak mau. Saya nggak rela. Saya ikhlas. Saya yang ganti hukuman anak saya, hukuman mati. Ibu mau gantiin posisi anak dalam hukuman mati? Saya ikhlas, Pak. Yang penting anak saya jangan dihukuman mati. Karena anak saya nggak tahu, dia hanya bekerja. Demi Allah, dia hanya bekerja. Ikhlas dia bekerja. Fandi pernah berbohong nggak sama ibu? Nggak pernah dia berbohong. Apa yang mau dibohonginya? Memang dia bekerja. Bahkan dia bekerja di pangkalan susu, gajinya 2,5 juta pun dikirimnya sama saya. Berarti ibu tahu kondisi keuangan Fandi? Iya, tahu. Ibu, Karena ATM-nya pun sama saya. berarti ibu sangat mengenal anak ibu, berbicara seperti ini bukan karena membela anak yang salah, begitu maksudnya. Tapi karena saya sangat mengenal anak saya, begitu maksudnya kan ya. Jadi kalau ditanya, apabila Fandi dihukum mati, ibu siap untuk menggantikan? Saya siap. Saya ikhlas dunia akhirat untuk menggantikan anak saya. Oke. Itu bukan berarti karena Fandi salah, tapi karena ibu lebih merelakan nyawa ibu buat ganti Fandi, begitu ya? Iya. Ibu begitu. Nah, kalau bapak sendiri bagaimana? Sama, Pak. Daripada istri saya yang jadi korbannya untuk hukuman mati, lebih baik saya, Pak. Saya yang apa dia nih, Pak? Untuk menspanding supaya dia dihukuman mati, lebih baik saya yang diambil nyawa saya, Pak. Karena tahu sifat anak saya itu dia tidak seperti itu. Nah, dia sepertinya anak saya ini dianggap udah dijebak ini, Pak. Jadi biarlah kalau memang itu dia dihukuman, lebih baik ganti saya gitu, Pak. Lebih baik saya, Pak, daripada istri saya, Pak. Saya yang rela, Pak. Demi Allah, Pak.
Kalau itu jaksa menuntut hukum mati sama hakim, saya yang diambil nyawa saya, Pak. Demi Allah saya, Pak. Betul, nyawa saya pun diambil rela, Pak. Kalau memang anak saya bersalah. Tapi kalau nggak bersalah, saya bebaskan anak saya. Itu, Pak. Ini saksi banyak nih, Pak. Nyawa saya diambil, Pak. Nah, itulah, Pak. Ketekatan hati saya nih, Pak, ya. Seorang ayah, Pak, ya. Tuh. Waktu dengar jaksa menuntut hukuman mati, apa perasaan ibu terhadap jaksa itu? Saya bilang kejam, nggak punya hati nurani. Oh, itu yang ibu Iya. lihat saat itu. Kejam, yang nggak punya hati nurani, nggak punya perikemanusiaan. Oke. Walaupun sebenarnya mungkin saja jaksa kan berdasarkan bukti-bukti yang dia dapatkan. Ini kan masih dalam dugaan dia gitu kan. Tapi ibu sudah merasa dia Iya, kejam ya? iya. Oke. Saya bilang dia kejam. Tapi sempat histeris nggak waktu pada saat persidangan? Sempat Iya, ada? iya, saya nggak terima anak saya. Teriak? Iya, Ibu teriak apa waktu itu? saya bilang saya nggak terima anak saya dituntut mati, dihukum mati. Oh. Anak saya tidak bersalah. Bantu saya, Pak. Saat itu kan tidak ada kesempatan ngomong sama jaksa. Sekarang ada kesempatan. Jaksanya saya yakin nonton. Kira-kira mau bicara apa? Hati nurani aja kita bicara. Dengan hati nurani saya sebagai seorang ibu, iya. Jika memang anak saya tidak bersalah, bebaskanlah, Pak, anak saya. Lepaskan, bebaskan. Karena dialah harapan kami satu-satunya. Dialah penerus kami. Dia menyelamatkan adik-adiknya. Masih banyak yang ditanggung. Adik-adiknya masih sekolah. Cita-cita dia murni, mulia untuk memperjuangkan adik-adiknya. Dia tahu kayak mana kondisi orang tuanya. Makanya dia rela dia bekerja dengan seikhlas hati. Tapi mungkin ini takdir jalan hidupnya. Jadinya kayak gini. Saya pun tak tahu lagi apa yang mau saya ceritakan. Sudah hakal saya pun udah tak tahu lagi saya membilangkannya. Harapan saya mohon bantulah anak saya. Bebaskan anak saya. Oke. Pada Bapak Presiden Pak Prabowo. Ya. Siapapun yang bisa membantu ya. Iya. Nah, kalau ibu bisa ngomong sama Pandi, ibu pengen ngomong apa sama anak ibu? Pandi di dalam tetap berdoa. Sabar. Gak usah banyak pikiran, tertekan, ataupun apa. Mama di luar sama ayah tetap memperjuangkan keadilan untuk si Pandi. Itu saja. Jaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Iya. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran. Apalagi? Itu saja mau disampaikan sama Pandi. Sholat. Banyak-banyak sholat, istighfar. Rajinlah sholat, ibadah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Iya. Itu aja yang bisa sampaikan, Pak. Itu saja ya bisa sampaikan. Kalau Bapak bisa ngomong nih, siapa orang yang Bapak sama Ibu pengen ngomong hari ini? Kalau misalnya dari semua orang nih dalam kasus ini, Bapak pengen ngomong sama siapa? Satu orang hari ini. Bapak Presiden. Bapak Prabowo. Pengen ngomongnya sama Pak Presiden jadinya. Apa yang pengen disampaikan sama Pak Prabowo? Dialah. Saya mohon sama Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak yang mulia, saya mohon bantulah saya, bebaskan anak saya. Hanya Bapaklah yang bisa menolong anak saya. Bapaklah yang bisa membantu saya. Kami, warga Indonesia, selamatkanlah anak saya, Pak. Anak bangsa. Anak kami, anak bangsa, tolonglah, Pak. Kami, orang yang tak mampu ini, sama siapa lagi kami minta pertolongan. Kecuali harapan saya hanya kepada Bapaklah satu-satunya. Itulah harapan saya kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Itu saja ya. Udah nggak tahu mau ngomong apa Nggak ya. tahu saya lagi mau ngomong apa. Oke. Tapi kalau apabila nanti di fakta persidangan ditemukan lagi bukti-bukti yang merujuk bahwa Fandi ini memang ada keterlibatan, kalian ikhlas juga dong kalau akhirnya dia dihukum. Ya kalau memang dia terbukti, memang dia mengakui, Iya, ya saya ikhlas. iya. Tapi kalau memang dia tidak terbukti, dia dihukum juga, saya tidak ikhlas. Oke. Sama-sama fair lah Iya. ini, Bu ya. Jadi supaya kita juga berjalannya di tengah. Nanti kita lihat proses persidangan ini akan memutuskan seperti apa. Berapa lama lagi, Pak? Kalau berapa lama itu tinggal agendanya
putusan ini Pak. Oh, udah mau vonis? Tanggal 5 ini udah vonis. Tanggal 5 apa? Agendanya ya. 5 Maret. 5 Maret ya? Sorry, 5 Maret ya? Kamis depan. Oke, Kamis depan. Ya, semoga podcast ini bisa membantu Ya. kalian supaya dari bapak-bapak hakim yang terhormat Iya. bisa kembali meninjau dan melihat ada satu anak yang istilahnya apakah posisi dia pantas untuk diberi hukuman mati atau tidak. Kalian yang menentukan nyawa itu karena tanggung jawabnya akan besar sampai ke akhirat. Begitu ya? Iya. Ya. Kemudian kan kemarin ada keputusan dari Komisi 3 tentang tuntutan mati itu tidak pantas dengan adanya dengan keluarnya undang-undang KUHP baru, seharusnya bukan itu. Ya. Kita lihat nanti ya. Ya. Saya doakan yang terbaik ya Bu ya. Ya. Nanti semoga Allah memberikan terang. Amin. Terima kasih.